Sobat Uncen, senang sekali saya Lisa dapat kembali menjumpai Anda di kanal YouTube Universitas Cendrawasih. Dan kali ini saya sedang bersama salah satu orang mahasiswa Universitas Cendrawasih yang berhasil mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang salah satu programnya adalah ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Dan beliau adalah Nilam. Kita sapa langsung. Nilam, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Baik, bisa perkenalkan? Baik. Halo, saya Nur Nilam Sari, biasanya dipanggil Nilam. Saya mahasiswa Prodi Matematika, jurusan Matematika Fakultas MIPA, Universitas Cendrawasih, angkatan 2021. Baik, Nilam. Awal mula Nilam tahu program dari ISMA ini tahu dari mana? Ini agak aneh ceritanya, tapi saya tahu ISMA pertama kali justru dari status WA teman. Status WA teman? Iya. Temannya juga kemarin juga ikut ISMA ini? Enggak, sayangnya. Dia hanya berbagi informasi lewat Iya. status WA-nya. Baik, Nilam, sebelum berangkat ke mengikuti kegiatan ini, ada persiapan-persiapan khusus yang harus dilakukan? Persiapan-persiapan khususnya kalau dari pihak ISMA sendiri kita diberikan semacam pre-departure series, itu ada 16 sesi Zoom meeting di mana kita membicarakan soal budaya Indonesia, soal ISMA sebagai ambasador Indonesia di masing-masing negara tujuan, terus ada persiapan kita sebagai mahasiswa internasional juga diberikan sama pihak ISMA. Sementara untuk persiapan pribadi sendiri, kami dari pihak awardee karena memang ada challenge yang harus dilakukan di sana, di mana kami harus memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi kami juga harus berdiskusi soal barang apa saja yang harus kita bawa untuk merepresentasikan budaya Indonesia di sana. Baik, dari persiapan-persiapan yang dilakukan itu dari Universitas Cendrawasih ataupun program ISMA-nya ini memberi dukungan dalam bentuk apa? Kalau untuk dukungan, kebanyakan adalah dukungan secara material, itu dukungan saat proses pembuatan dokumen kemarin, terutama pembuatan visa, itu pihak Uncen sangat membantu dalam proses pembuatan dokumen, baik itu pihak fakultas atau pihak universitas, seperti membantu masalah tiket kemarin, tiket pesawat, karena kita tahu dari Jayapura mau ke Makassar atau bahkan ke Jakarta untuk proses perekaman biometrik itu mahal banget tiketnya, jadi pihak Uncen yang kasih tiket, sementara dari pihak fakultas untuk berkas-berkas yang dibutuhkan selama proses pembuatan visa itu dikerjakan dengan sangat cepat bisa dibilang. Baik, dari program ISMA ini Nilam ke Universitas de Caen-Normandie di Prancis. Di Prancis ya. Baik, ketika Nilam ketika mengikuti kegiatan ataupun program ISMA di Prancis ini, pengalaman apa yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan? Kalau untuk pengalaman jelas tentang kita eksplorasi tempat-tempat barunya, itu terutama kalau di tempatku itu kebanyakannya lebih ke arah alam. Jadi kita sempat ada semacam tour yang diberikan sama pihak kampus untuk menjelajahi wilayah sekitar di sana. Terus kalau yang di kota sebelah, yang di kota Kongnya, itu kita sempat mengunjungi beberapa museum yang ada di sana, termasuk katedral juga. Iya. Baik, Nilam sudah bisa keluar negeri, tentunya ada perbedaan budaya yang dirasakan. Bagaimana Nilam dan teman-teman di sana menanggapinya? Kalau soal perbedaan budaya, sebenarnya perbedaan budaya antar mahasiswa itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya gaya hidup orang-orangnya, iya itu lumayan berbeda lah. Terutama soal bagaimana mereka taat sekali soal peraturan. Salah satu yang bikin saya culture shock juga itu karena mereka memprioritaskan pejalan kaki, sementara kita di Indonesia kan kalau misalnya mau menyeberang itu harus berhenti dulu, baru nengok kanan kiri, mereka bisa langsung nyelanong aja. Terus kalau untuk budaya yang lainnya, kita tentunya bisa cukup beradaptasi dengan cepat karena memang tidak ada terlalu banyak perbedaan budaya sebenarnya. Paling hanya fakta kalau mereka lebih ke arah bagaimana ya? You do you lah, tidak terlalu peduli apa yang orang lain lakukan. Jadi kita lumayan santai kalau di sana. Iya.
lebih individualis gitu Iya, ya. lebih individualis. Ya. Baik, selain budaya yang paling mendasar tentunya bahasa. Perancis bukan bahasa Inggris tentu bukan yang familiar di sana. Iya. Bagaimana beradaptasi dengan bahasa di sana? Kalau yang ini kita setiap kali mau berkomunikasi kita pastinya nanya dulu ini bisa bahasa Inggris atau enggak. Kalau enggak ya kita harus keluarkan HP terus buka Google Translate. Dan sayangnya di kota tempat saya tinggal ini banyak banget yang belum bisa bahasa Inggris. Jadi kita persiapan kalau mau jalan kemanapun harus bawa HP, harus ada data dan sudah harus buka Google. Selain itu juga pihak kampusnya sudah menyediakan online course bahasa Prancis, jadi kita juga sambil belajar bahasa Prancis yang dasar-dasarnya gitu. Baik, dan selama kegiatan di Prancis berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Dan 4 bulan itu apa yang Nilam secara pribadi dapatkan dari program ini? Kalau secara pribadi yang saya dapatkan, kalau hard skill jelas adalah materi-materi yang diajarkan di kampus, terutama tentang etik, lalu histori tentang nuklir sendiri, dan material-material yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang digunakan di Prancis. Sementara untuk masalah soft skill, kebanyakan adalah yang saya dapatkan adalah skill komunikasi, lalu skill bersosialisasi juga. Selain itu saya juga jadi mengenal budaya yang ada di sana. Selain itu karena memang ada banyak mahasiswa internasional dari Maroko, saya jadi punya salah satu teman dekat dari Maroko gitu, dan kita sering berbagi pengetahuan soal budaya kita masing-masing. Jadi saya nggak cuma belajar soal Prancis, tapi juga belajar soal Maroko. Iya, berbagi ataupun bertukar kebudayaan di Iya. sana ya. Baik, selain ilmu yang didapatkan, apakah program ISMA ini mempengaruhi pandangan Nilam terhadap pendidikan, atau ada perbandingan tentang pendidikan di Indonesia dengan di luar negeri? Kalau soal pendidikan, karena kebetulan mata kuliah yang saya ambil itu bukan mata kuliah yang ada prakteknya, jadi cuma di kelas. Jadi secara apa yang saya alami itu tidak banyak perbedaan dengan mata kuliah di Indonesia. Mungkin hanya seberapa sering kelasnya diadakan, karena sistemnya itu agak berbeda kalau soal jadwal di sana. Mereka jadwalnya tidak pasti setiap minggu ada, jadi bisa berbeda-beda tiap minggu. Lalu kalau soal materi ya saya rasa tidak ada terlalu banyak perbedaan dengan yang ada di Indonesia. Jadi walaupun sudah bertaraf internasional, menurut Nilam tidak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia, khususnya di Papua, begitu? Iya, kalau sistem belajarnya. Ya. Baik, setelah Nilam mengikuti kegiatan ini atau ISMA ini, menurut Nilam kira-kira akan mempengaruhi masa depan apa ataupun karir dari Nilam tidak? Mempengaruhi banget sih kalau soal yang ini. Soalnya saya sudah buat perencanaan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya itu di mana, tapi setelah ikut ISMA saya akhirnya ganti negara tujuan. Oke. Nilam, kalau dari pandangan kita ya, mahasiswa Indonesia khususnya di Universitas Cendrawasih ini belum terlalu banyak mengetahui ataupun belum terlalu paham, belum terlalu tertarik dengan program-program dari MBKM ataupun salah satunya ISMA yang sudah diikuti oleh Nilam ya. Jadi apa saran Nilam buat teman-teman di luar sana biar punya motivasi untuk bisa ikut kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti ini? Baik, ini bukan cuma untuk teman-teman yang mau mendaftar ISMA, tapi juga buat kalian yang pengen mendaftar untuk program-program lainnya. Please daftar aja. Banyak banget mahasiswa yang saya temuin itu mereka bahasa Inggrisnya bagus, tapi pada mundur buat daftar ISMA cuman karena mereka nggak pede. Padahal itu udah bukan urusan kalian. Yang kalian butuhin cuman daftar aja, tunjukin aja kalian bisanya apa. Untuk menentukan kalian lolos atau enggak ya bukan urusan kalian. Jadi sekali lagi daftar aja. Itu aja. Baik, selama Nilam mengikuti kegiatan ISMA, program ISMA ini, mungkin ada pesan-pesan ataupun kritik saran yang membangun buat program ini? Mungkin untuk Uncen aja dulu.
Untuk kedepannya mungkin sebaiknya diadakan KUI, karena kemarin waktu proses pendaftaran saya dengan teman-teman yang lain itu agak kesulitan untuk menyelesaikan beberapa dokumen karena kita tidak tahu KUI-nya siapa hari itu. Lalu untuk program ISMA sendiri sejauh ini masih belum ada kritik dan saran untuk pihak ISMA. Dari ISMA sempurna begitu ya. Ya. Mungkin saran lebih masukan ke Uncen, mungkin semoga didengar Ya. oleh pimpinan di sana, diadakan kantor international office untuk mempermudah kegiatan internasional mahasiswa, pegawai ataupun dosen gitu ya. Baik, selanjutnya ini kan dengar-dengar nih baru-baru ini terjadi perombakan di kementerian kita. Ada 50-50 kemungkinan bahwa akan dilanjutkan program MBKM ini atau tidak. Harapan Nilam sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri sebagai mahasiswa yang sudah 2 kali ikut program MBKM, saya benar-benar berharap program ini bakal ada lagi untuk tahun-tahun selanjutnya. Soalnya program-program yang diberikan, program-program yang disediakan melalui MBKM itu enggak cuma membuat mahasiswa bisa belajar banyak hal, tapi juga bisa memberikan kesempatan yang saya rasa tidak bisa didapatkan di banyak tempat gitu. Misalnya magang kemarin, teman-teman yang dari daerah Jawa bisa coba magang di Papua, bisa coba magang di daerah Sumatera, terus PMM di mana kakak tingkat saya juga akhirnya bisa belajar, bisa merasakan bagaimana suasana belajar di kampus-kampus hebat di Indonesia kayak di ITB, di Unpad, dan program-program yang lain itu sangat membantu buat mahasiswa saya rasa. Baik, Nilam, secara pribadi saya sebenarnya bangga sekali setidaknya ada salah satu perwakilan dari Universitas Cendrawasih yang mewakili untuk istilahnya go internasional. Terima Tidak kasih. kalah dengan mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana. Dan yang terakhir dong Nilam, kesan apa? Mungkin masih banyak teman-teman yang mau daftar ragu-ragu, aduh nanti sulit, atau saya nggak bisa bahasa Inggris. Kasih motivasi sekali lagi Nilam. Motivasi terakhir, kalian punya banyak waktu sekarang, jadi persiapkan dengan baik. Jangan hamin 1 bulan atau hamin 1 minggu baru kalian lari-larian persiapan, terus kalian merasa persiapanku kurang, bahasa Inggrisku kurang baik. Mending mundur aja. Kalian dapat kesempatan untuk tahu program ini dari awal, jadi manfaatkan waktu itu untuk persiapan yang lebih baik. Baik Nilam, secara teknis mungkin bisa Nilam berbagi informasi ke teman-teman, persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan, misalnya adakah persyaratan khusus yang harus kita miliki, mungkin ada IPK minimal atau semester berapa, dan selanjutnya kita bisa dapat informasi di mana linknya gitu. Silakan. Baik, untuk syarat dan ketentuan pendaftaran ISMA sendiri itu ada persyaratan umum. Itu umumnya kayak minimal IPK-nya 3 dari 4, terus kemampuan bahasa Inggris juga diberikan. Lalu ada untuk yang sarjana itu syaratnya pendaftar hanya boleh yang dari semester 4 dan semester 6. Ada persyaratan khusus lainnya yang saya rasa teman-teman harus perhatikan, yaitu teman-teman tidak boleh ngambil cuti. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah ambil cuti, sayangnya tidak bisa ikut ISMA lagi. Mahasiswa aktif gitu ya? Ya, mahasiswa aktif dan tidak pernah mengambil cuti. Untuk persyaratan lengkapnya bisa mengunjungi website resmi ISMA. Itu kalau teman-teman search di Google, langsung keluar di bagian pertama itu langsung website resminya. Tadi kata Nilam ada bahasa Inggris juga, ada tes TOEFL-nya juga. Itu ada 3 jenis tes bahasa Inggris, itu ada TOEFL IBT, ada IELTS, dengan ada Duolingo English Test. Kalau saya sarankan sih mending teman-temannya ambil yang DET aja, yang Duolingo, karena hasil tesnya itu bisa keluar dalam 2 kali 24 jam setelah tesnya dilakukan. Terus secara harga juga jauh lebih murah dibandingkan TOEFL IBT dan IELTS. Nila mungkin bisa ceritakan sekali lagi ke kami bagaimana Uncen mendukung program-program MBKM khususnya yang bertaraf internasional ini. Apa sesudah lulus Nila lapor ke Uncen atau bagaimana, terus pelaporannya untuk mendapatkan sertifikatnya lagi, bagaimana pelayanan Uncen? Kalau untuk pelayanan Uncen terkait setelah saya kembali ke Indonesia itu cepat banget tuh, karena memang hubungannya bisa
chatnya bisa dihubungi lewat WA saja. Jadi kita pelayanan Unchan bisa dibilang responsif dan sangat cepat. Semuanya dipastikan dapat selesai secepat mungkin. Bahkan kemarin saat mengurus dokumen itu dalam 1 hari langsung kelar. Iya, itu urusnya di bagian apa di Unchan? Di humas untuk saat ini. Di bagian humas. Di bagian humas. Sama yang. Iya. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, kira-kira kalau dari pandangan Nilam, apa sih yang membuat mahasiswa kita tuh seperti kurang bersemangat mengikuti kegiatan? Saya bilang kurang bersemangat karena dari sekian panjang program ini baru Nilam yang berhasil ikut kegiatannya. Kira-kira apa gitu? Salah satunya ya itu keraguan dari awal. Mereka selalu karena tahu ini adalah program tingkat internasional, mereka sudah ragu dari awal kalau skill bahasa Inggris mereka itu memadai. Padahal ya sebenarnya bahasa Inggris saya juga nggak sebagus itu. Jadi dari kemarin yang di angkatan Nilam batch berapa nih? Batch 5 kalau saya tidak salah ingat. 5 ya. Iya. Batch 5 ada berapa yang dari Unchan? Dari Unchan hanya saya sendiri. Yang mendaftar Nilam tahu kira-kira teman-teman lain ada yang ikut mendaftar? Ada, setahu saya untuk tahun ini ada 4 orang yang mendaftar IISMA kemarin. Tapi kebetulan Nilam yang lolos ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih Nilam atas bincang-bincang kita kali ini. Semoga saja bisa menjadi pencerahan ataupun motivasi buat teman-teman di sana yang masih ragu-ragu untuk mengikuti kegiatan ini. Amin, amin. Sekali lagi, dan Sobat Universitas Cendrawasih, kita sudah dengarkan bersama testimoni dari seorang mahasiswa Universitas Cendrawasih yang berhasil mengikuti program EBKM atau lebih kita kenal dengan Kampus Merdeka. Kali ini programnya adalah ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards dan berhasil selama kurang lebih 4 bulan di Perancis, begitu ya. Dan semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Sampai jumpa dan jangan lupa terus berkarya.